Selamat pagi, shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Doa dan harapan kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Mari tetap optimis, merespon hari baru. Kembali bersama dalam renungan pagi GMI Kanaan Medan Selatan di hari Jumat 8 Mei 2026. Kita dengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru ini. Kembali kami memulai hari baru dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ayat 24. Saya fokus hanya ayat 1. Kejadian pasal 7 ayat 1. Jemaat Tuhan, demikian firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Jemaat yang diberkati, panggilan keselamatan. Itu yang menjadi tema firman Tuhan, panggilan keselamatan. Dapatkah kita membayangkan jemaat Tuhan, bagaimana rasanya membangun sebuah bahtera atau kapal raksasa di atas daratan kering yang tinggi, jauh dari laut. Bahkan di tengah ejekan, cemoohan orang-orang di sekitar kita. Itulah yang dialami oleh Nuh. Bahkan dia melakukannya selama bertahun-tahun. Jadi Nuh bukan hanya sekedar kerja keras memotong kayu gofir. Kalau kita membaca perintah Allah kepada Nuh ini lengkap. Jenis kayu disebutkan, ukuran setiap yang kayu dibutuhkan, seluruhnya jelas. Yang pasti bahtera ini terbuat dari kayu gofir. Jadi Nuh tidak hanya sekedar mengerjakan kayu gofir yang berat itu, yang kuat itu. Tetapi ia juga sesungguhnya sedang berkhotbah tentang sebuah konsekuensi dari sebuah ketaatan. Meski diejek, ada sebuah konsekuensi dari ketaatan yang wajib untuk dilakukan oleh Nuh. Bagian pertama ini kita melihat jemaat Tuhan bagaimana panggilan keselamatan adalah merupakan kasih karunia. Lagi-lagi sebuah inisiatif dari Allah. Perhatikan kata pertama yang diucapkan, masuklah. Jadi dalam bahasa aslinya kata ini bukan sekedar perintah yang dingin, melainkan sebuah undangan. Jadi masuklah itu adalah sebuah undangan. Menariknya, Allah tidak berkata pergilah masuk. No, bukan. Kalau disebut pergilah masuk, ini seolah-olah Allah berdiri di luar dan menyuruh Nuh untuk masuk sendirian. Tetapi undangan di sini masuklah mengindikasikan sekali lagi bahwa Allah sendiri ada di dalam bahtera itu. Lalu dia menyambut Nuh. Jadi masuklah. Jadi bahtera jemaat yang diberkati Tuhan, kalau dalam perjanjian baru bahtera Nuh itu sebagai gambaran dari keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sama seperti bahtera menjadi satu-satunya sarana keselamatan dari air bah. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan dari hukuman dosa dunia. Jadi, itu sebabnya bahwa keselamatan itu adalah inisiatif Allah sendiri. Hari ini, panggilan yang sama sedang bergema bagi saya dan jemaat. Yesus mengundang kita, marilah kepadaku, marilah kepadaku. Jadi tugas kita hanyalah menyambut undangan itu, masuk ke dalam perlindungannya. Yang kedua, dampak sebuah kebenaran satu orang bagi seisi rumahnya. Dikatakan di sini, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Ini bicara tentang dampak kebenaran satu orang bagi seisi rumah. Mengapa seisi rumah Nuh yang diselamatkan?
Apakah karena anak-anakmu juga sehebatmu? Allah tidak mencatat, tidak menyebutkan demikian. Tapi ayat ini dengan jelas mengatakan sebab kepadamu lah, sebab engkaulah yang kulihat benar, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, tanggung jawab membawa keluarga pada bagian ini berbicara kepada kita secara pribadi hari ini sebagai orang tua. Apakah saya sudah membawa keluarga saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya dalam bahtera keselamatan? Bagaimana caranya? Tentu yang paling penting adalah bagaimana kesaksian kehidupan kita menularkan, menjadi inspirasi iman, menjadi teladan bagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Secara khusus adalah keluarga kita. Oleh sebab itu, mari hari ini jangan tunda. Ketika ada panggilan, masuklah. Mari pagi ini juga kita masuk bersama-sama, tinggal diam di dalam baiknya, di dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, kita punya tanggung jawab. Kesaksian kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini dimulai dari gereja kecil, yaitu keluarga kita. Agar setiap kesaksian hidup kita menginspirasi seisi rumah kita mendapat keselamatan. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami ya Bapa untuk menghidupinya, agar ketika panggilan ini sudah sampai di tengah-tengah kami, masuklah, maka kami masuk di dalam hadirat-Mu, masuk di dalam penyembahan, masuk tinggal di dalam Yesus Kristus, satu-satunya keselamatan bagi hidup kami. Bapa, segala aktivitas satu hari ini kami serahkan kepadamu. Bahkan jemaat Tuhan yang pagi-pagi benar telah berangkat melaksanakan aktivitasnya, mencari nafkah di pasar pagi, pegawai swasta, pegawai negeri, pebisnis, TNI, Polri, apapun profesi jemaat Tuhan. Hari ini hamba serahkan kepadamu, agar benar mereka Engkau berkati supaya mereka berhasil. Bapa yang baik, pagi ini kami menaikkan syukur kepada Tuhan. Ada beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran. Ada Inang Dharma Meiliana Tampu Bulun. Hari ini genap berusia 44 tahun. Ada Inang Mei Rosida Nenggolan. Hari ini genap berusia 36 tahun. Ada orang tua kami, Inang Penina Silitonga, hari ini genap berusia 81 tahun. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bertambah usia mereka, bertambahlah kesehatan, bertambahlah damai sejahtera, bertambah berkat-Mu, bertambahlah hati yang takut akan Tuhan. Berkati kehidupan pribadi mereka dan seisi rumahnya. Kami menyerahkan pelayanan kami juga terus di GEMI Kanaan Medan Selatan. Kami serahkan kepadamu Bapa, supaya setiap yang kami lakukan untuk membuat kami bertumbuh di dalam Engkau. Seluruh jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh siapapun mereka, kami mohon Kau hadir melawat mereka, memberikan kekuatan dan pengharapan kepadamu. Kesembuhan menjadi milik mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.